Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini di pembelajaran akidah akhlak, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah semoga pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep kita hari ini adalah tentang akhlak terpuji. Namun untuk pembahasan hari ini yang kita bahas adalah tentang adil dan juga bijaksana. Dengan kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan juga mengkomunikasikan, kalian mampu menjelaskan dan mengaplikasikan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu akhlak terpuji? Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, akhlak adalah suatu perangai, watak, tabiat, atau kebiasaan yang menetap kuat dalam jiwa seseorang, sehingga akhlak terpuji adalah akhlak yang baik atau disebut juga sebagai akhlak mahmudah. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak terpuji. Berlakulah adil kepada Allah, yaitu dengan tidak mempersekutukannya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mensyukuri nikmatnya. Menurut bahasa, kata al-adlu dalam bahasa Arab yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara menurut istilah adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah. Sehingga orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai dengan aturan hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun hukum sosial dengan tidak memihak pada siapapun, kecuali dengan kebenaran tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial dan diterapkan kepada keluarga atau kerabat sendiri. Dasar perintah adil terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Selanjutnya macam-macam adil. Yang pertama berlaku adil kepada Allah, yaitu dengan tidak mempersekutukannya, menaati perintahnya, tidak melanggar larangannya, dan mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri, berarti harus menjaga dan memelihara agar diri sendiri hidup selamat, bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Sedangkan yang ketiga, berlaku adil kepada keluarga, maksudnya tidak ada rasa pilih kasih dalam keluarga. Semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Dan yang keempat, berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia, misalnya adil dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan. Bagaimana perilaku berbuat adil? Yang pertama, bersikap adil dalam memutuskan perkara orang yang berselisih. Yang kedua, mempunyai jiwa yang teguh dan optimis, dapat bekerja sama dalam kebaikan, saling menyayangi dan mengasihi di antara keluarga dan juga masyarakat, serta tidak membenci sebagian kelompok masyarakat. Lalu, apa saja manfaat dan hikmah memiliki sikap adil? Yang pertama adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah memperoleh keberkahan hidup. Dan yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Dan yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan hikmah yang keenam adalah terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Seseorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang besar dalam kehidupannya dan bisa menyelamatkannya dari kehidupan baik di dunia dan juga di akhirat. Kebalikan dari adil adalah zalim. Zalim di sini yaitu tidak memperhatikan hak orang lain. Akhlak terpuji yang lainnya adalah bijaksana. Bijaksana dalam istilah ajaran Islam disebut juga dengan al-hikmah.
Al-hikmah sendiri adalah perkataan yang benar, yang pasti, yang tepat dan tegas diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran. Sedangkan bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat dan tidak menimbulkan kerusakan. Tindakan bijaksana menuntut lebih dulu memikirkan apa alasannya, apa tujuannya, dan apa yang kita perbuat. Jadi, apapun yang hendak kita perbuat dengan pikir panjang atau disesuaikan dengan ditempatkan terhadap keadaan yang sedang terjadi tanpa tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Dasar perintah bijaksana terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dapat berbuat bijaksana, kamu harus yang pertama tidak emosional atau mudah marah. Sedangkan yang kedua tidak egois, yaitu berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang ketiga memiliki kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana perilaku orang yang bijaksana dan apa kerugian jika kita tidak bersikap bijaksana? Perilaku orang yang bijaksana adalah yang pertama memiliki jiwa yang tenang, sedangkan yang kedua berperilaku terpuji agar orang lain dapat meneladaninya. Yang ketiga dapat memisahkan antara hak dan yang batil. Lalu apa kerugiannya jika tidak bersikap bijaksana? Yang pertama adalah pasti dicemooh orang lain. Yang kedua, tidak disukai oleh teman-teman. Yang ketiga, dapat menyakiti perasaan orang lain. Adapun manfaat dan hikmah memiliki bijaksana. Yang pertama, dengan bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang telah melakukan hal baik bagi dirinya dan juga orang lain. Sedangkan yang kedua, manfaat yang kedua adalah dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Sedangkan manfaat yang ketiga adalah lingkungan menjadi damai dan sejahtera karena tercapainya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Sedangkan yang keempat, menciptakan keadilan di masyarakat karena kebijaksanaan erat kaitannya dengan keadilan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang akhlak terpuji. Semoga kita semua dapat menerapkannya ya. Wallahu a'lam.